Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mislam SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Lugando, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 2 Lugando yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati pula. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 2 Lugando ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif SD Negeri 2 Lugando oleh Ibu Umi Kulsum SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga adalah acara inti, acara keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk mengawalinya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan sukses. Allahumma amin. Yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Mislam SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 2 Lugando yang saya hormati, kepada Bapak Ibu wali murid serta tamu undangan yang saya hormati, pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, diberikan kenikmatan, hidayah, inayah, barokah, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi budaya mutu dengan judul diseminasi penerapan budaya positif SD Negeri 2 Lugando yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Umi Kulsum SPD. Mudah-mudahan acara sosialisasi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apa yang menimpa, sehingga nanti akan membawa dampak positif terutama bagi SD Negeri 2 Lugando. Dan mari kita ikuti bersama acara sosialisasi pada siang hari ini, mudah-mudahan bisa selesai dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun yang sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Mislam SPD atas sambutannya. Masuk ke acara ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan diseminasi penerapan budaya positif SD Negeri 2 Lugando oleh Ibu Umi Kulsum SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada Bapak Mislam SPD, Kepala SD Negeri 2 Lugando yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Lugando beserta karyawannya yang saya hormati, serta peserta yang hadir pada siang hari ini,
yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hebat, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan pada siang hari ini untuk hadir di tengah-tengah kesibukan ini, membuat kesempatan ini menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan nanti pertemuan ini menjadi amal silaturahim. Amin Allahumma amin. Baik, perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Umi Kulsum ya. Jadi sudah tahu semuanya. Saya di sini sedang mengadakan diseminasi penerapan budaya positif. Ini adalah amanah dari pendidikan guru penggerak. Saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak mulai bulan Agustus. Jadi bulan Agustus kemarin saya melaksanakannya sampai besok insya Allah bulan Mei. Mudah-mudahan lancar sampai selesai. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili dari Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Logandung. Ya. Nah, diseminasi itu penyebaran ya, maksudnya penyampaian informasi kepada rekan-rekan supaya oh itu seperti itu ya. Nah nanti saya menyampaikannya sekilas saja karena saya hanya poin-poin saja. Kemudian yang pertama adalah ini budaya positif. Nah, sosialisasi budaya positif. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu Bapak siapa ya? Bapak siapa itu? Iya, Bapak Pendidikan? Bapak Pendidikan Nasional, ya oke. Bapak Pendidikan Nasional itu adalah Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan ini ada 3 filosofi. Yang pertama Ingat Sosong Tulodo. Ingat Sosong Tulodo yaitu di depan memberikan tauladan atau contoh yang baik. Seperti di sekolahan kita selalu memberikan contoh yang terbaik ketika kita menerima barang dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Terus ada lagi kalau kita berjalan di depan orang tua, anak-anak juga diberitahu harus menundukkan. Ketika masuk kantor, anak-anak juga diberitahu untuk mengucapkan salam dan sebagainya. Kemudian Imajul Bangun Kaso di tengah-tengah memberikan semangat atau motivasi. Bapak Ibu guru di sini selalu memberikan motivasi, ya. Motivasi ketika anak-anak mengalami suatu kegiatan pasti ya. Jadi anak-anak selalu diberi motivasi. Lomba-lomba kemarin juga Bapak Ibu guru memberi motivasi yang lebih banyak ya. Kemudian Bapak kepala sekolah juga ya memberikan motivasi. Kemudian tutorial Handayani di belakang memberi dukungan. Dukungan apa? Dukungan sepenuhnya, ya. Dukungan apa saja cara keseluruhan ya. Oke, baik lanjut ya. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol ya. Kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ingat kontrol ya, jangan sampai hilang airnya ya. Jadi kok oke, begitu ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara budaya positif. Nah, langsung itu tujuannya apa?
positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, memberikan motivasi, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Artinya mereka itu selalu berusaha mengontrol diri. Coba Bapak Ibu guru yang hebat, yang berpasangan, tolong ini anggaplah ini dalam genggaman Bapak Ibu itu ada benda yang sangat berharga. Benda yang sangat berharga. Ya apa saja ya. Di dalam genggaman ini itu ada benda yang sangat berharga. Coba kepalkan tangan Anda, ya, berpasangan ya. Misalnya ini Mbak Mama Tiara sama Mama ini berpegangan ya. Coba satu orang akan berusaha melepaskannya. Bagaimana? Apakah kira-kira mau melepaskan? Tidak. Belum tentu. Iya, ada yang mau melepaskan, ada yang tidak. Namun coba bisa dicoba. Bisa dicoba enggak? Ini aja contoh satu orang ya. Satu orang apa semuanya? Semuanya ya. Semuanya coba. Satu orang menggenggam. Satu orang menggenggam. Satu orang lagi berusaha untuk melepaskannya. Jangan. Ini nih. Mengepal. Iya. Satu. Jangan begitu. Bukan ini. Mengepal. Coba. Mengepal. Kemudian satu orang berusaha melepaskannya. Dan bagaimana cara orang itu mau melepaskannya? Boleh bentuk kekerasan, boleh rayuan, boleh dengan cara suap, ya, atau dengan cara membujuknya. Ayo bukalah, itu aku pengen ibu dan sebagainya. Oke, saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Ayo dirayu, dibujuk. Ayo cepat. Coba dibujuk. Iya. Disuruh melepas. Tapi ya, dirayu, jangan sampai melepas. Ayo. Coba. Satu, dua, ayo dibujuk. Oke. Ayo dibujuk. Iya, dibujuk, jangan capek. Ayo. Ada benda yang sangat berharga di dalamnya. Ayo, mau dikasih atau tidak? Ayo, oke. Waktunya habis. Ya, oke. Ya, oke. Waktunya habis. Oke, stop. Ya, cukup. Terima kasih. Saya mau tanya ini. Coba. Tadi kamu, tadi Bapak, Ibu tadi melepas atau tetap menggenggam? Dilepas. Oh, dilepas. Kenapa dilepas? Dibilang cantik. Oh, cantik. Oh, iya. Berarti rayuannya betul, berarti masih tapi kalau dilepas kira-kira betul apa tidak? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa karena baik hati. Kemarin saya coba di kelas 1 ternyata benar. Saya melepas. Loh, kenapa dilepas? Kan aku baik hati kasih juga sama dia gitu ya. Akhirnya benar ya. Coba tadi ini lepas nggak dari Bu Titin sama Bu Kartini? Tidak. Oh ya. Alasannya apa, Bu? Karena tidak ingin orang lain memiliki. Wah, hebat sekali ya. Ini hebat sekali. Karena apa? Mempertahankan ya barang milik sendiri. Iya. Barang berharga memang harus dipertahankan. Tetapi bolehkah dikasih? Boleh saja. Ya, oke. Tadi Mas Fikri dilepas apa ditahankan? Saya lepas. Wow, dilepas. Belum saya minta sudah dilepas. Karena nggak berharga buat saya. Kalau sudah kaya katanya. Oke, Mas Fikri kenapa dilepas? Nggak penting buat saya. Langsung dikasih aja. Oke, baik. Udah punya mobil. Oke, iya. Sebenarnya Bapak Ibu, apa yang digenggam dengan orang yang hendak membukanya itu sama-sama punya peran. Tetapi yang paling berperan adalah orang yang menggenggamnya. Ya, karena kontrolnya itu ada pada dirinya. Dirayu, digoda, diapakan, disuap, tergantung pada kontrolnya masing-masing. Kontrolnya ada pada diri sendiri. Oke, kita pegang. Barang berharga ini kita pegang. Boleh lepas, boleh. Tetapi akibatnya adalah di
positif mendidik anak untuk melakukan kontrol pribadi sendiri, membentuk rasa percaya diri, begitu ya maksudnya ya. Oke, bisa dilanjut? Oke. Saya membuat mepeta seperti ini tidak begitu jelas ya, tetapi saya berusaha menyampaikannya nih. Teori motivasi menurut Dindosnya dalam bukunya itu Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga apa itu? Tiga motivasi. Ada tiga motivasi. Nah, tiga motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang anak, aku mau pakai topi supaya aku nggak dihukum. Nah, kira-kira ini ideal tidak? Padahal apa? Tujuannya memakai topi ya supaya tidak kena panas, ya? Iya, saya menggunakan sepatu supaya tidak dapat hukuman dari Pak Guru atau Bu Guru. Padahal tujuannya apa? Supaya anak tersebut terlindungi dari benda-benda yang berbahaya. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau motivasi seperti satu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang belum tepatnya saya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bolehkah Bapak Ibu Guru memberikan penghargaan atau imbalan kepada anak didik? Boleh saja, boleh. Tetapi kalau terus-menerus anak tersebut akan merasa ketergantungan. Aku garap PR dan oli bintang 10 dari Pak Guru, Bu Guru ya. Tetapi kalau setiap hari seperti itu nanti ketergantungan. Kemudian ketika kita memberikan imbalan atau penghargaan atau pujian itu pada waktu situasi tertentu saja. Iya apa tidak? Iya. Orang tua juga suka kok kalau anaknya dapat nilai 100, ya, selalu memberikan pujian. Tapi kalau 100 terus dapat pujian terus, akhirnya apa? Bukan karena tidak mau mengerjakan selanjutnya, tapi emang itu jadi maunya dipuji terus, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang paling bagus, motivasi untuk menjadi diri sendiri. Ya, diri sendiri yang bagaimana? Ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku yakin kalau aku melakukan upacara menggunakan topi, anak itu akan percaya. Oh, ternyata benar dengan menggunakan topi saya jadi nggak kepanasan. Kemudian dengan menggunakan sepatu saya tidak mudah kena duri dan sebagainya. Ya, jadi di rumah mohon maaf ya sama orang tua. Di rumah mohon kerjasamanya saling mengingatkan ketika upacara membawa topi ataupun seragamnya ya sesuai dengan peraturan di sekolah ya. Iya, jadi setiap hari Senin lakukan upacara insyaallah, kemudian juga menggunakan seragam sekolah. Oke, lanjut. Nah, ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran ya atau suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, nah kemudian seorang guru itu memiliki 5 kontrol ya, 5 kontrol, posisi kontrol. Nah, ya pelan-pelan bicaranya ya. Oke, ada yang tahu? Tidak. Oke, tidak tahu ya. Oke, satu-satu kita bahas satu. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya seorang penghukum itu selalu memberikan hentikan. Kamu hari ini tidak memakai topi. Hari ini kamu harus berlari-lari lapangan. Itu namanya hukuman. Kira-kira hukuman itu ada efek jerahnya tidak? Ada. Sesaat, betul sekali Bu Titin. Sesaat saja. Namun akibatnya luar biasa Bu. Betul. Sakit hatiku. Kemudian
ada negatif. Positifnya itu menjadi anak disiplin satu sisi ya. Satu sisi juga pengontrolan kebiasaan menjadi kebiasaan yang positif juga, membentuk kebiasaan yang positif. Kalau sakit hati, selamanya kalau tidak ada orang yang tidak pernah sakit hati tanpa ada penghukuman yang menjadi ketegasan hukuman, maka kebiasaan-kebiasaan positif akan disepelekan, istilahnya gitu. Itu negatifnya akan menyepelekan hal-hal yang positif sehingga kedisiplinan kurang berjalan. Itu begitu. Oke. Terus sakit hati ya. Iya. Tentang sakit hati, orang berani hidup harus berani sakit hati. Iya. Jadi tidak berarti orang sakit hati itu menjadi baik terus. Sakit hati pun kadang-kadang perlu untuk balance. Betul. Tepuk tangan buat Pak Hendro yang luar biasa hari ini. Terima kasih pendapatnya sama Bu Titin juga. Terima kasih yang lainnya juga ya. Alhamdulillah hari ini dapat dimengerti ya bahwa hukuman itu ada efek baik dan efek positif. Tetapi sebagai guru di sini sebaiknya ya jangan sebagai penghukum di sini ya. Tetapi yang kedua, pembuat rasa salah. Yang kedua, motivasi sebagai pembuat rasa salah. Kadang-kadang anak langsung ditunjuk, jadi kamu rambutnya gondrong, ya gondrong memang dasar kamu tidak mau potong rambut, itu langsung memvonis ya, memvonis anak itu bersalah, padahal ya tidak. Kamu hari ini tidak menggunakan sepatu, kebiasaan itu, nah itu langsung memvonis ya. Jadi diharapkan tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, tapi posisinya kadang-kadang kita berada di situ ya, teman. Ayolah, kamu takut nggak kalau tidak mengerjakan PR nanti kena hukum loh sama Pak Guru, sama Bu Guru. Itu sebagai teman ya, mengajak. Kemudian biasanya teman itu lebih halus mengajaknya ya. Kemudian sebagai pemantau, anak lagi berangkat sekolah, tiba-tiba anak tersebut tidak membawa buku. Nah, ketika bukunya tidak dibawa, ketinggalan ya. Oke, baiklah, sekarang kamu ambil aja di rumah. Nanti memantau ya, terus tidak membawa topi dan sebagainya. Terus manajer, nah inilah yang paling ideal sebagai posisi kontrol. Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Di mana seorang manajer itu kalimatnya tidak memvonis, kalimatnya selalu memberikan motivasi dan sebagainya, sehingga anak itu selalu termotivasi untuk menjadi lebih baik. Sekarang, bagaimana caranya agar anak melanggar itu selesai masalahnya? Kita dapat melakukan tiga langkah. Langkah apa? 3 langkah restitusi, yaitu untuk mengembalikan menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara motivasi. Nah, langkah yang pertama, nanti saya akan memberikan videonya berupa 3 langkah restitusi yang pernah saya lakukan di SD Negeri 2 Logandung. Kemarin saya mencoba membuat 3 langkah restitusi terhadap anak-anak tersebut ya. Nah, anak-anak tersebut alhamdulillah selesai kasusnya ya. Nih, yang langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Berkelahi di kelas, anaknya dipanggil ya, kelas distabilkan dulu. Bu Guru tahu kamu lagi marah, coba kamu tenangkan dulu. Tadi kamu bisa melakukan hal itu, tentunya ada alasan tertentu. Nah, setelah anak itu stabil, setiap orang pasti memiliki kesalahan. Dulu Bu Guru juga pernah kok salah seperti itu. Coba
mengadjustasi tindakan yang salah. Yang namanya perbuatan itu ya ada yang salah, tetapi segala kesalahan itu bisa diperbaiki, nak. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, tentunya kita bisa memperbaiki dari diri sendiri dulu, menyadarkan dulu. Itu kemarin yang saya praktekkan di situ ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, sebelum adanya seperti ini, adanya hukuman atau apa segala macam, itu adanya apa? Peraturan di dalam kelas. Sekarang bukan istilah peraturan Bapak Ibu ya, tetapi pertama kesepakatan. Nah, kesepakatan sekarang berubah lagi menjadi sebuah keyakinan. Apa? Keyakinan. Coba saya mau tanya, antara keyakinan dengan peraturan itu bedanya di mana ya? Ada yang mau berpendapat? Peraturan dengan keyakinan? Atau bagaimana? Keyakinan di jiwa. Iya. Kalau aturan di akal. Boleh. Ada yang lain? Peraturan dengan keyakinan? Oke. Sudah diatur begini. Ya, boleh. Kalau peraturan lebih ke sesuatu yang kayak harus dikerjakan gitu. Kalau misalnya keyakinan, dia pun tidak disuruh, kalau sudah yakin itu pasti dilakukan. Nah, iya betul 100%, 100 untuk Bu Titin. Tepuk tangan dong, yang luar biasa. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Bapak, barangkali Bapak Kepala? Kalau peraturan kan memang diatur dari tataran, kalau keyakinan kan Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan juga untuk Bapak Kepala Sekolah kita yang luar biasa. Alhamdulillah. Dari Bapak Ibu guru yang lain boleh menambahkan? Sudah cukup ya? Oke. Semakin malah oh iya boleh Bapak Tiara? Boleh? Oh tidak. Kemarin kita sudah kelas 1 untuk mengadakan keyakinan kelas, di mana keyakinan itu sudah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama-sama. Namun ada beberapa hal yang membuat kami harus apa? Harus refleksif ya. Jadi apa sih kok bisa terjadi seperti ini? Akhirnya kami komunikasi dengan wali murid, ya. Wali murid saya kumpulkan untuk menyampaikan, mensosialisasikan bahwa ini loh anak-anak maunya begini-begini. Oh iya, setuju banget. Pagi-pagi jangan beli jajan, nanti ininya kotor, bajunya kotor. Oke, baik, asalkan anaknya setuju. Pagi-pagi jangan apalagi ya kemarin ya, banyak ya, buang sampah sembarangan. Oke, bagi yang melanggar bagaimana konsekuensinya? Tentunya ada konsekuensi. Oke, caranya bagaimana? Mengingatkan, saling mengingatkan, kerjasama antara orang tua di rumah untuk selalu memberikan dukungan dan di sekolah juga memantau, ya. Oke, terima kasih. Sekarang terlepas dari itu ada kebutuhan manusia. Manusia punya kebutuhan, tentu saja kebutuhannya banyak ya Pak. Kebutuhannya banyak sekali. Di sini saya membacakan saja ya. Ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan fisik. Kita bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan melakukan hal yang di luar dugaan. Nah, contohnya ketika kita ini kebutuhan manusia, ada makanan, ada pakan, dan satu lagi apa? Sandang ya. Tentunya bagaimana caranya saya punya baju, bagaimana caranya saya bisa makan, bagaimana caranya saya punya tempat tinggal. Itu kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seorang anak punya rasa kasih sayang, cinta kasih, ingin dikasih. Biasanya
Terus nanti kenapa bajumu sobek? Karena bajuku tadi belum dijahit. Ada kok, ada yang rusak juga. Perlu perhatian dan kasih sayang, membuat pembelajaran di kelas tidak efektif. Ada ini apanya jatuh, kancingnya kan jatuh dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Aku bisa kok, aku mampu kok. Biasanya suka jadi pemimpin anak-anak tersebut. Jadi sukanya mau jadi penguasa kebutuhannya. Terus yang ketiga sebagai kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Aku senang kok, ya kebutuhannya ya. Lihat keyakinan kelas yang kemarin saya buat bersama kelas 1. Mungkin Bapak Hendra juga sudah membuat keyakinan kelas juga ya Pak. Kelas 2 juga ya, kelas 3 apalagi kelas 4 nih yang luar biasa hebatnya. Wah, keyakinan kelasnya luar biasa kelas 4. Dan kelas yang lain kelas 3 juga. Muridnya hari ini kelas 3 luar biasa hebat-hebat. Apalagi kelas 6 bahan percontohan itu ya. Wah, cepat sangat bahagia banget punya murid yang luar biasa. Kelas 1 karena masih ini, jadi masih perlu belajar membuat keyakinan kelas. Ini kelas berapa ini? Kalau ini iya, Bapak kelas berapa? Katanya sudah kelas rumah tangga. Oh iya, ya kelas apa saja ya. Yang penting masuk dalam suatu kelas ya. Karena penting itu kelas ya. Iya. Oke Pak. Pak Hendra yang luar biasa, terima kasih hari ini memotivasi sekali Pak. Ya. Anda memang luar biasa dan hebat ya. Cuman sekali, yang berikutnya enggak. Oh begitu ya, nggak apa-apa deh. Karena namanya orang kan kadang ada sekali, 2 kali, dan kadang ada yang berkali-kali gitu ya. Oke. Ibu berkali-kali ya. Oke. Lanjut. Oke, mohon maaf ya Bapak Kepala Sekolah, kita lanjutkan ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal, disepakati secara tersirat maupun tersurat. Setelah disepakati, setelah disampaikan, lalu ditulis secara tersurat, tersirat, ditempel di tembok. Tapi kelas 1 belum ditempel ya, besok ditempel deh. Iya, oke. Kelas 6 punya kelas 5 sudah ditempel ya? Sebagian. Oh, sebagian sudah. Anda melangkah selangkah lebih maju. Oke, ya. Yang lain bisa menyusun juga, apalagi kelas 6 dan kelas 3 ini. Katanya sudah ditempelkan loh temboknya. Yang apa? Tempelnya banyak kayak pindah kelas. Oke, UPS pokoknya ya. Mantap. Ini jadi bahan percontohan ya. Apa ini contoh Bu? Kira-kira kreativitasnya betul, sikap positifnya ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Langkahnya 1, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, kemarin saya sudah berkoordinasi ya. Itu buktinya ini Pak. Ini saya juga punya bukti Pak. Itu Pak. Itu saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Bukan ya Pak, kemarin saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dibuktikan dengan foto bersama ya. Itu Pak, saya berkoordinasi dulu. Pak, saya hari ini mau membuat keyakinan kelas Pak dengan wali murid, dengan anak-anak. Oh iya silakan Bu, silakan dilanjutkan. Bapak Kepala Sekolah baik banget ya. Selanjutnya, nah terus yang membuat pertanyaan tematik, mengadakan kegiatan penyusunan keyakinan bersama siswa. Sudah saya kemarin deh. Kemudian menyepakati keyakinan kelas yang terbentuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut dengan sungguh-sungguh. Oke, ini sedang mengadakan keyakinan kelas. Di sini saya punya videonya membuat keyakinan kelas nih. Oke, tadi yang posisi 5 posisi kontrol. Saya akan memberikan 5 posisi kontrol contohnya ini. Oke. Bisa dilihat, disaksikan posisi kontrol yang ada di
Itu aja kasusnya ya. Posisi hukum ya, itu seorang anak terlambat sekolah itu dimarahi sama bu guru. Ayo, itu sebagai posisi penghukum ya, langsung takut. Iya, membentak. Oke, selanjutnya ya, kita lanjut saja, singkat saja. Nah, ini sebagai nah, nih. Nah, lebih pelan suaranya ya. Senang ya. Terlambat lagi. Takut sama papa kepala sekolah, nak. Alasannya ya. Dia lebih bicaranya lebih pelan deh dari yang tadi ya. Kira-kira enak banget ya. Iya, kan sekolah. Nah, anaknya sudah berani minta maaf. Yang tadi udah minta maaf tapi dibentak lagi. Oke, itu ya. Nah, sekarang pembuat merasa bersalah. Melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, ini contohnya. Kemudian sebagai posisi teman. Nah, ini sebagai teman. Ketika sebagai teman, bicaranya pun berbeda lagi. Oke, ini. Anaknya juga lebih tersenyum. Nah, ketika terlambat menyampaikan alasannya. Nah, bu gurunya juga tersenyum ya. Dan tidak marah-marah. Oke, anaknya tersenyum juga. Oke. Terus berikutnya sebagai, nah ini dampak positif dampaknya ya kalau sebagai teman. Kepada orang-orang tertentu saja. Terus sebagai pemantau. Oke,
Ini sebagai manajer itu memberikan motivasi kepada anak tersebut meskipun terlambat ya. Ya jam 7. Nah, menghargai diri sendiri ya, dengan keyakinan menghargai diri sendiri. Oke, sampai ya. Ada. Oke, baik ya. Jadi saling mengingatkan ya. Nah, itu sebagai manajer. Jadi itu di situ ya intinya ya. Oke, jadi kalau misalnya sebagai pemantau, manajer dan sebagainya, di sini ini saya sedang mengadakan keyakinan kelas bersama anak-anak. Ternyata anak-anak suka sekali ya. Bu guru, jangan nakal sama anak teman. Oh iya, setuju sekali, setuju dan sebagainya ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat apa sudah? Oh makan, silakan makan. Makan dulu, yang belum makan dimakan dulu, diminum dulu. Oke, iya setuju ya. Ayo Bu, dimakan dulu, mohon maaf ya. Selanjutnya saya juga mengadakan keyakinan kelas bersama anak. Nah kemarin sosialisasi, saya juga menyatakan, oke baiklah, ini setuju. Orang tua mengusulkan begini. Oh iya, saya setuju. Oke, setuju. Nah ternyata memang benar, setuju. Dengan keyakinan kita akan melakukan dari dalam hati yang paling dalam. Ini kasusnya. Jadi sudah ya. Itu saya kasih. Ini silakan dibaca oleh Bu Kartini. Ketemu mantan janganlah sedih. Ketemu mantan janganlah sedih. Cukup sekian dan terima kasih. Ini luar biasa Bu Nunu ini punya pantun ya. Ketemu mantan janganlah sedih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan sedih ya kalau ketemu mantan ya, kalau kita sudah tidak milik orang lain ya. Oke, begitu ya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya, karena apapun yang sudah saya sampaikan itu hanya sebatas kemampuan saya dan tentunya banyak kekurangan dan waktunya semakin hari semakin mepet ya, dan sekarang sudah saatnya kita tutup saja ya. Dengan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Bu yakin. Kurang panen ya. Alhamdulillah demikian pemaparan dari Ibu Umi Kulsum yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Selaku pendidik, selaku orang tua, saling bekerja sama di rumah, dimotivasi oleh orang tua, di sekolah dengan Bu Guru dan Pak Guru. Terima kasih banyak Ibu Umi Kulsum. Acara yang keempat adalah lain-lain yang akan diisi dengan pemutaran video ya Bu. Iya boleh. Iya. Monggo diputar videonya. Mari kita simak. Monggo Pak Bu, seneknya di kedapi monggo. Ini kemarin ya. Ini kemarin singkat-singkat saja. Ini kegiatan. Ini kegiatan pada waktu saya sosialisasi dengan wali murid, dan kebetulan wali murid hadir pada saat yang berbaju sama dengan ini. Bukan berarti satu hari ya, tetapi saya melaksanakannya beda hari. Itu tanggal 10 November. Dan alhamdulillah orang tua menyepakatinya. Ini bukti bahwa saya telah mensosialisasikan, mensosialisasikan kepada wali murid. Ya,
tugas saya itu pada waktu budaya positif sekitar 2 minggu yang lalu saya melaksanakan kegiatan budaya positif. Apa saja sih? Nah, ini dia kasus. Nih saya selfie terus. Ini selfie ini maksudnya tugas Bu Bapak ya. Dah Bu Guru selfie baik. Ya itu karena saya tugasnya bukan tugas selfie ya. Mohon dimaklumi ya. Kasus itu pada saat istirahat. Nah, tiba-tiba seorang anak berkelas mencoret-coret tembok di dalam kelas dan ada seorang anak laporan ya. Oke, tuh ada coret-coret tembok beneran ini. Tuh pada saat istirahat sekelompok anak kelas berada di dalam kelas sedang mencoret tembok. Ini kelas 1. Latihan gambar kreatif. Iya, kreatif. Kok sakit banget coba. Kelas 1 memang ini. Nah, mereka tersipu malu. Nah, saya panggil anak tersebut. Saya kasih restitusi sama mereka. Nah, ambil tembok. Oh, restitusi. Oke, betul. Restitusi itu cara membalikan ya dari suatu masalah, memperbaiki dengan apa yang menjadi konsekuensinya, apa yang menjadi keyakinan diri sendiri dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Itu langkah restitusi, maksudnya refresh lagi gitu maksudnya ya. Oke, terima kasih. Ya, itu kasus pertama. Saya lupa aja sih. Terus ada lagi, lanjut ya, saya singkat aja. Ada kasus kedua, ketika seorang Bu Guru sedang mengambil alat tulisan tinggal di kantor. Kemudian ada anak laporan, Bu, ada berkelahi tuh. Siapa? Fadil sama Asel. Oh iya. Dan Bu Guru datang sana beneran. Wah, berkelahi beneran. Wah, nah. Tapi ini berkelahi ada. Nah, nih saya panggil anak tersebut. Nah, saya kasih tahu pelan-pelan mereka bercerita, menstabilkan identitas. Anaknya sudah tidak jadi berkelahi. Saya kasih tahu pelan-pelan dari hati yang paling dalam. Saya sampaikan. Terus validasi tindakan yang salah. Iya, namanya manusia ya, untuk dijaga yang benar, tidak sempurna sampai itu. Tuh, wah kancingnya lepas. Silakan dibetulkan. Nah, betul itu benar-benar lepas Pak. Jadi ketika menyatakan keyakinan. Jadi keyakinannya apa di dalam kelas? Nah, oke baiklah. Nah, kemudian anak tersebut disuruh minta maaf, jangan diulangi lagi. Tapi anak tersebut yang menyatakan, nah minta maaf juga ya. Nah, setelah minta maaf, anak tersebut kemudian iya selesai. Oke, sudah selesai. Saya bicarakan sedikit sama mereka. Nah, akhirnya selesai juga kedua kasus tersebut. Nah ini testimoni dari siswa. Oke, saya tidak dihukum sama Bu Guru walaupun saya berkata, tetapi saya diingatkan, saya diberi motivasi, kata mereka. Oke. Nah, alhamdulillah akhirnya kedua kasus dapat terselesaikan dengan baik. Oke. Sudah cukup ya. Ada lagi ini video yang ini. Ketika sedang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama anak-anak nih. Bahagia sekali ternyata anak-anak nih. Pada tempel-tempelan meskipun tempelnya menggunakan double tape dan ada yang jatuh juga. Tuh Hanum. Nah, Hanum semangat banget, persilakan temannya untuk menempel dulu. Ini baik banget. Oke, ada temannya yang laki-laki. Oke, antusias banget mereka. Kemudian ada yang jatuh juga dan sebagainya ya. Nah, oke, selesai. Nah, sudah ditempel-tempelkan semuanya. Harusnya pakai kertas
terima kasih. Terima kasih banyak atas pemutaran video yang tadi bumi. Kita masuk ke acara terakhir, yaitu penutup. Tetapi sebelumnya dari awal sampai akhir, apabila saya selaku pembawa acara telah melakukan kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.